Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yulindawati, guru dari SMP Negeri 1 Kapongan, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Situbondo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada tugas demonstrasi kontekstual ini, saya melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah tempat saya mengajar dan di sekolah lain. Saya melakukan wawancara kepada 3 kepala sekolah, yaitu Bapak Muhammad Zuhri Effendi SPD selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Kapongan tempat saya mengajar, Ibu Dwi Retno Susanti SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapongan, dan Bapak Sugiyarto SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jangkar. Hasil wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Apa yang selama ini dilakukan pemimpin-pemimpin tersebut dan praktik pengambilan keputusan apa yang selama ini dijalankan. Kemudian, saya melakukan analisis praktik pengambilan keputusan dilema etika tersebut di antara para pemimpin yang saya wawancarai, dan saya kaitkan dengan pengetahuan saya tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selanjutnya, saya melakukan analisis dan refleksi terhadap wawancara yang telah saya dapatkan tersebut. Berikut adalah hasil wawancara saya bersama 3 kepala sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum Bapak Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bermaksud ke sini untuk berbincang-bincang. Bapak Zuhri meminta waktunya sebentar nih Bapak. Berbincang-bincang ya. Tes saya. Tes ya, monggo silakan. Sebelumnya tapi saya ingin memperkenalkan teman-teman saya dulu. Yang pertama adalah Ibu Novi. Ini dari CGP Angkatan 5 juga, kebetulan dari SMA Negeri 1 Kapongan. Kapongan. Ibu Novi ya. Iya, Pak. Dan saya sendiri Ibu Yulin dari SMP Kapongan. Ya, saya kenal seperti. Ya. Dan yang selanjutnya Bu Lina dari SMP Negeri 1 Kapongan juga, dan yang terakhir adalah Ibu Ulin dari SMP 1 Kapongan juga. Alhamdulillah dari Kapongan. Ya, sama-sama CGP Angkatan 5. Langsung dimulai saja dulu Bapak. Ya, maksud dan tujuannya itu tadi ya. Iya. Jadi maksud dan tujuan kami ke sini untuk mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan yang pernah diambil Pak Zuhri di sekolah. Iya. Terima kasih Bapak ya. Iya ya. Begini, selama ini Bapak kan sebagai kepala sekolah, Bapak sering ada kasus begitu ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan suatu dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Ya, terima kasih. Mungkin mudah-mudahan jawaban saya betul ya. Perlu saya ini dulu ya, bahwa keputusan itu kalau di sekolah itu ada dibagi 3. Yang pertama itu kalau sifatnya itu untuk kepentingan umum ya dan sebagainya, itu masuk ke dalam keputusan strategis.
namanya. Itu untuk kepala sekolah yang memutuskan, walaupun tetap ini lewat rapat. Yang kedua itu ada namanya keputusan teknis. Nah itu sudah tahap di bawahnya ya, biasanya wakil kepala sekolah, kemudian bendahara BOS dan sebagainya. Yang ketiga mungkin Bu Yulin tahu apa namanya Bu Yulin? Operasional ya, betul. Ya begitu ya. Yang ketiga itu ada namanya keputusan operasional, itu di tingkat guru-guru ya. Dan untuk menjawab pertanyaan yang tadi, untuk mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau bukan moral, itu kan bisa lihat dari ini ya, secara kan jelas ya. Ketika permasalahannya itu masuk ke dalam sebuah dua pilihan yang sama-sama benar, berarti itu yang dilema etika. Kalau sebaliknya ketika itu tentang benar dan salah, berarti itu masuk ke dalam rujukan moral. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Bapak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh itu ya. Mungkin nanti tolong dibantu ya, mungkin ini karena beliau bertiga ini sering rapat dengan saya ya Bu ya, betul ya, Bu Lina, Bu Yulin beliau nih. Jawaban saya begini, sebuah kasus itu kan harus dilihat itu apakah itu tadi untuk individu ya, individu melihat dulu apakah ini lebih mengarah kepada kepentingan yang lebih luas bersama seperti. Jadi dilihat dulu. Kemudian apakah itu masuk ke dalam kasus yang ini hanya untuk keadilan atau hanya kasihan ya. Kita dulu sama-sama benar kan, dua-duanya kan benar itu, ini kasihan atau untuk keadilan. Ya terakhir mungkin apa Bu? Tadi jangka pendek. Kalau hanya kepentingan jangka pendek, otomatis kita akan pasti memilih yang kebutuhan jangka panjang. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ini ganti teman yang lain untuk bertanya juga. Ya, insya Allah ini sudah bisa jawabannya. Bisa membantu jawabannya ya. Baik, selanjutnya Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini pada kasus-kasus tersebut? Ya, walaupun tidak kasus yang dimaksud itu ya, namanya ini pertama pasti menganalisa. Ya, menganalisa itu, kemudian nanti siapa saja yang terlibat ya, dalam situasi tersebut ya. Kemudian baru dari fakta, jangan-jangan ini hanya hoax gitu ya, jangan banyak soalnya kabar-kabar yang seperti itu. Jadi baru cari faktanya, kemudian dicari solusinya, ya kan? Kita uji apa? Nah, baru dibuat keputusan, ya. Setelah keputusan baru namanya ada refleksi ya, refleksi. Ya, gitu. Mungkin saya yang karena sering udah ngobrol. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya ya sekali lagi tidak hanya kasus itu. Kalau saya itu yakin bahwa segala sesuatu itu kalau kita ingin berbicara dengan orang, maka kita harus memberi contoh. Yang pertama itu adalah keteladanan dulu. Kemudian memberikan rasa percaya kepada orang yang kita ajak bicara, kemudian terbuka apa yang akan kita lakukan itu terbuka, kemudian memberikan alasan yang masuk akal ya, Tapi yang paling penting nanti mungkin Bapak Ibu jadi kepala sekolahnya itu sudah bisa memberi contoh yang baik, insya Allah akan didukung. Jangan hanya pandai bicara tapi tidak mau melakukan, mungkin begitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lina. Terima kasih Bapak. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Semuanya pasti banyak tantangan ya.
Mungkin saya bisa dibantu sebelum saya jawab sendiri, biar tidak kelihatan katanya bukan pertanyaan. Kira-kira apa Bu? Jangan nanya saya saja. Apa tantangannya itu kira-kira? Ayo, nanti saya bantu jawab. Tantangannya apa? Kalau saya jadi kepala sekolah biasanya tantangannya. Kenapa? Kalau posisinya saya Pak, Iya. kalau sudah sama-sama benar kan, kalau ini benar, kemudian sama-sama untuk kepentingan orang banyak. Iya. Berarti kan harus Iya. dikumpulin dulu nih, Iya. dianalisis dulu nih, ini lebih ke mana risikonya, Iya. lebih kecil yang mana. Risikonya ya. Kemudian hasil akhirnya tadi itu Iya. hasil akhir. Apalagi tadi itu kemudian cantolan hukumnya ya. Iya. Ya, kemudian cantolan Untuk hukum hukumnya. dan apa yang tadi ke Uji legal apa itu kasusnya itu pedulian. kepedulian. Iya, kepeduliannya itu. peraturan. Iya. Ya peraturan itu uji legalnya. Hasil akhir. Secara pengalisi polisi. Iya. Ada sehingga kita ketika mengambil keputusan itu benar tidak jadi masalah nantinya. Banyak ya keputusannya baik tapi akan bermasalah Iya. ketika nanti payung hukumnya itu tidak kuat. Tidak Ya. kuat, iya. Kita jadi mungkin kita pernah mengalami seperti itu ya ketika hamilnya tidak kuat gitu seperti itu ya. Terima kasih Bu Yudi Batu. Ini saya lanjutkan nih Bapak. Monggo. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, Iya. misalnya seperti kalau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begitu ya. Kalau tergantung kasusnya ya. Kalau hal-hal yang hanya sepele bisa ya dia langsung di tempat. Iya. Ya. Tapi kalau itu memerlukan memerlukan waktu dan penyelesaian yang cukup ini ya kita harus diskusi dengan teman-teman, bisa rapat dulu ya. Jangan dijadwalkan. Banyak ya kasus-kasus yang seperti itu yang memang harus perlu jadwal dan sebagainya. Tapi tidak semuanya ya, karena ada masalah seperti itu. Mungkin begitu ya. Kadang ya dua-duanya itu ya, dua-duanya dipakai. Perlu jadwal, kadang ada yang langsung di tempat karena emang mendesak ya. Jadi contoh misalnya begini, ada anak ada kabar ya contoh Pak, ada anak yang alhamdulillah ya, ada yang kecelakaan misalnya, masa kita masih mau banyak prosedur ya kan harus segera ditangani, tapi sekolah tetap jalan ya, tidak semua guru langsung ke sana begitu ya. Selanjutnya, Masih ada? Saya lanjutkan ya Pak. Ini yang terakhir Pak. Ya, yang terakhir Udah, namanya, Pak. Ya. pertanyaan terakhir. Ya. Berikutnya dari Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Jadi yang mempermudah atau membuat Bapak itu cepat untuk mengambil keputusan seperti itu. Yang jelas kalau yang mempermudah itu jelas temannya, teman sejawat, teman bapak ibu guru, dan ini bahkan juga siswa juga bisa membantu untuk memberikan itulah yang bisa membantu. Selain itu paham dengan masalah yang akan dialami sehingga mencari solusinya itu mudah. Yang paling pasti adalah mitranya, terutama bapak ibu guru seperti beliau bertiga ini yang selalu membantu ya. Terima kasih ya. Berikutnya Bapak, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, yang pertama kata saya, dimanapun kita itu pasti ada banyak masalah ya. Nah, semakin banyak masalah, semakin banyak belajar kita untuk mencari solusi, mendapatkan ilmu dan sebagainya. Dari masalah akan ada ilmu yang kita dapatkan nanti ya. Jadi jangan takut dengan masalah, karena masalah di mana pun pasti ada. Kesimpulannya begini, ada masalah pasti tambah ilmu. Akan begitu ya, akan semakin banyak ilmu yang kita dapatkan dengan masalah, karena hidup ini masalah ya. Hidup ini pasti masalah dimanapun ya. Pasti ada Ya, pasti ada. Allah sudah yang seperti itu. Ya mungkin itu jawaban saya. Ada banyak pengalaman.
kita ini bisa berada di sini karena masalah, Karena kita dia. bisa berjalan katanya ya, karena kita tidak anu dengan masalah itu, ya tidak takluk dengan masalah itu. Seorang lagi bisa berjalan ketika dia beberapa kali jatuh, kemudian dia sehingga dia bisa berjalan, bangkit kembali. Mungkin itu pengaruh yang bisa ya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Ya, sama-sama. Bisa berbincang-bincang dengan Bapak tentang pengalaman bagaimana mengambil keputusan untuk sekolah SMP Negeri 1 Kapongan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban saya benar. Insya Allah. Walaupun tidak harus selalu benar, karena iya benar itu hanya yang benar hanya Tapi dapat pengalaman banyak dari Bapak. Terima kasih. Sama-sama, terutama Bu Novi ya yang baru datang sekarang yang sini ya. Dengan beliau saya setiap hari. Iya, sama-sama ya. Terima kasih Bapak sekalian, kami mau pamit. Terima kasih. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan, terutama Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu sebentar. Di sini kami dari CGP Angkatan 5 Ibu. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya perkenalkan, saya Ulin Bu dari SMP 1 Kapongan. Kemudian di samping saya ini ada Ibu Lina dari SMP Kapongan juga. Kemudian di sini ada Ibu Yulin Dawati dari SMP Kapongan. Kemudian yang di ujung kanan itu Bu Novi dari sini sendiri Ibu dari SMA 1 Kapongan. Kami berempat di sini sedikit ingin mendapatkan pengalaman dari Ibu terkait dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Kapongan di sini. Bagaimana Ibu nantinya mengambil sebuah keputusan? Kami di sini meminta pengalaman dari Ibu. Oke, di sini yang pertama Ibu, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Anda atau Ibu sendiri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral Ibu? Terima kasih Ibu Lin ya. Ya. Ibu Lin, mohon maaf Ibu Lina. Rina dan Ibu Yuli. Mohon maaf saya harus butuh waktu untuk mengingat nama. Iya. Di sini yang saya alami apabila ada dua rasa yang saya rasakan atau saya alami. Contoh misalnya tentang rasa keadilan dan rasa kasihan. Contoh di sini saya dulu pernah punya murid loper koran, namanya Satmiko. Saat kepala sekolahnya saat itu Pak Diamat, ya Pak Diamat Bupati. Saya sebagai guru piket saat itu, tapi sebagai kepala sekolah ada juga ya, saya alami juga peristiwa itu. Saat itu anaknya loper koran dan itu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga tiap pagi itu harus mengantar koran sehingga terlambat. Kalau dia tidak kerja sebagai loper koran, maka dia tidak makan, lalu kemudian tidak bisa sekolah, seperti itu. Jadi inginnya adil, sama dengan kelas lain, sama dengan siswa lain, bahwa kalau terlambat ya otomatis ada teguran atau mungkin sanksi. Tapi rasa kasihan juga ada anak ini, karena ya seperti itu peristiwa yang dialami. Ya kalau di sini ada ya Bu, banyak siswa yang ada beberapa siswa terutama di sini yang tidak punya kendaraan, rumahnya jauh, ya dengan segala kondisi ekonomi yang terbatas.
kemudian anak ini dulu sampai anak ini putus dari sekolah, pernah jual makanan ringan dititipkan ke koperasi tapi tidak laku. Nah ini, tapi anak ini terlambat ya saya maklumi lah. Tapi ternyata anak itu memang kita tidak bisa menolong, misalnya kita mungkin menolong dalam hal itu ya, atau mungkin saat dia tidak bisa bayar sekolah, oke lah kita bebaskan, tapi biaya kehidupan sehari-harinya itu akhirnya anak ini putus. Dan itu yang kita sesalkan karena tanpa komunikasi anak itu putus di tengah jalan, kelas 10 saat itu, dan dia peserta paskib atau itu gerak jalan, bahkan kain putihnya kita bebaskan saat itu. Kemudian muncul lagi antara kebenaran dan loyalitas. Ini yang saya hadapi sebagai kepala sekolah. Misalnya di sini saat ada dua artinya atasan kita ya, kolega kita, satunya sebagai satunya sebagai pimpinan kita, 2 orang pemimpin kita, di mana di sini pasti beda tupoksi ya, tupoksi pimpinan kita seperti ini, yang satunya seperti itu. Jadi di sini manakala salah satu mengambil tupoksi satunya begitu, sehingga kalau kita ikut salah satu, kita dianggap tidak loyal dengan satunya. Nah ini yang saya rasakan, begitu. Jadi kita kaitannya dengan orang yang lebih berkuasa atau lebih punya wewenang ya, itu antara kebenaran dan loyalitas, begitu. Berikutnya jadi untuk selama ini Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu memilih ketika ada dua kasus yang sama-sama benar seperti itu, bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Terima kasih. Saya ingin kalau itu sama-sama benar, saya ke tujuan dulu. Tujuannya itu apa sih sebetulnya? Ya, misalnya kalau ada kegiatan, tujuan kegiatan kita itu apa? Ya, tujuan kita punya apa? Pastilah kita punya tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, terutama untuk sekolah ya. Dan itu akan saya kaitkan dengan daya dukung sekolah. Banyak daya dukung sekolah, kan ada jumlah siswa, lalu kemudian guru yang kompeten, kemudian ada tenaga kependidikan, sampai pramugkebun, itu termasuk daya dukung, termasuk stakeholder, komite sekolah gitu. Kemudian analisis regulasinya, apakah itu tidak bertentangan dengan peraturan atau norma. Peraturan utamanya, ya kan? Peraturan yang menaungi kita itu, ataupun norma itu kan banyak ya yang berlaku di masyarakat ya, norma agama utamanya, norma sosial, etika dan sebagainya. Kemudian pengaruh jangka panjangnya itu seperti apa, itu yang ketiga. Jadi saya lihat pengaruh jangka panjangnya, kalau sama-sama punya nilai kebaikan, lalu pengaruhnya harus lama begitu loh, panjang gitu. Itu yang kita pikirkan. Kalau pengaruhnya hanya punya keuntungan sesaat ya, itu juga nanti jadi pertimbangan saya. Begitu. Terima kasih Ibu. Biar dilanjutkan dengan Lina. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Etika moral ya, itu kan adalah dua hal yang menimbulkan rasa seperti itu tadi, bahwa yang pertama adalah bahwa saya mengenali dulu bahwa memang ada nilai-nilai yang bertentangan, itu saya kenali dulu. Kemudian yang kedua adalah
saya harus melihat siapa yang terlibat di situ. Kemudian berikutnya adalah pengumpulan fakta. Fakta-faktanya seperti apa sih? Kemudian yang keempat itu pengujian. Tapi di sini kadang-kadang intuisi juga berperan. Iya. Karena intuisi kan berdasarkan pengalaman kan. Intuisi ini kan kita berdasarkan pengalaman yang didapat. Saya sudah 50 tahun lebih, sudah tahu mana gaya bicara yang jujur atau tidak jujur, ya yang dibuat-buat atau tidak. Jadi nggak perlu ini lagi, nggak perlu orang ini jujur orang tidak, kan sudah kelihatan. Kemudian berpikir dengan berbasis hasil akhir, itu tadi tujuan akhirnya seperti apa. Kemudian buat keputusan, lalu kemudian melakukan. Itu yang saya lakukan. Refleksi juga. Kenapa? Refleksi juga. Ya, setelah melakukan ya kita refleksi. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu saya kembalikan ke peraturan perundang-undangan yang atas segala sesuatunya. Kita itu kan di lembaga ya ada peraturan yang menaungi kan pasti itu. Kemudian melakukan pendekatan morality dari hati ke hati. Saya bisanya seperti itu. Saya tidak bisa dengan paksaan, kekerasan. Itu saya mohon maaf, atau mungkin ini dianggap kelemahan atau bagaimana ya. Ya di satu sisi ya monggo begitu, tapi saya lebih mendekati itu, lebih pendekatan morality dari hati ke hati itu dengan aktor yang terlibat mestinya gitu. Terus terang ini sama anak saya sendiri pun saya juga tidak bisa memaksa begitu, saya orang yang sukar untuk memaksa dari hati ke hati itu. Jadi kalau ada sesuatu yang harus saya sampaikan misalnya kepada bawahan, itu biasanya memang di forum resmi, di rapat itu. Bahkan saya pun kalau menegur kadang-kadang misalnya nih ada guru yang tidak memakai seragam, belum disetrika ya sama istrinya ya. Atau saya lebih enak seperti itu gitu daripada dengan kata-kata yang kasar, yang mohon maaf ini mungkin bawaan saya atau bagaimana. Kemudian keputusan apapun yang diambil nanti itu solusinya harus ada, manakala hasil akhir itu memang ada yang dirugikan, itu kan ya ada yang dirugikan katakanlah seperti itu, tapi solusi selanjutnya harus ada. Kan memang ya, kita mengambil keputusan itu sama-sama baik, itu kadang-kala kan ada yang dirugikan, tapi solusi tetap harus ada. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bu, dari saya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah dihadapi? Jika ada tantangan saya, jika ada individu atau sekelompok orang yang tidak dapat membedakan mana itu kepentingan yang lebih sempit atau mana kepentingan lebih besar, mana kepentingan yang hanya untuk segelintir orang saja, itu yang tantangan saya. Lalu menyembunyikan informasi untuk menjaga perasaan seseorang atau sekelompok orang. Dan kita menggali informasi ketika ada yang menyembunyikan dengan gamblingnya itu
kalau saya begini tuh perasaan orang itu seperti apa itu saya juga bingung ya gitu, seperti itu. Jadi itu menjaga perasaan itu juga sulit itu. Kemudian kadang ada praktek atau sistem yang sudah mendarah daging, yang dianggap praktek atau sistem itu wajar atau lumrah, wajar atau lumrah, sesuai dengan yang kita asal menguntungkan kita, lumrah, kan begitu ya. Itu menyulitkan saya itu praktek-praktek, jadi mengubah pola pikir atau mindset ya. Padahal secara etika itu dipertanyakan kan. Iya, jadi pemimpin yang etis pasti akan mengevaluasinya. Contoh di sini saya pernah, mungkin Bapak Ibu guru di sini tidak merasa ya, kalau saya tanya itu dulu SMA Kampungan seragamnya itu beda sendiri kalau Senin Selasa, yaitu batik ya. Kemudian Rabu Kamis putih abu-abu. Nah itu saya butuh waktu 2 tahun ternyata. Padahal itu target saya datang, saya harus merubah itu. Nah sulit, ternyata jawaban ada teman-teman yang mengatakan biar enak, kalau nakal itu kelihatan di luar begitu. Nah, padahal itu pelan-pelan saya kasih gambaran bahwa siswa kita itu bukan siswa yang super, bukan siswa yang mohon maaf intelektualnya atau inputnya itu mohon maaf dia punya inteligensi kan macam-macam ya, ada 9 jenis kan, bukan inteligensi secara akademik kan, mungkin dia pintar dalam verbal, motorik ya, kita hanya sedikit kan untuk inteligensi dalam bidang akademik. Jadi saya katakan bahwa siswa kita itu sebetulnya kalau ada acara-acara tertentu, misalnya kalau kumpul dengan SMA lain kan jadi gimana perasaannya, beda karena kita terus terang kita ada di kecamatan, sekolah kita yang tidak seperti SMA di kota begitu. Nah itu kan minder kan, karena beda seragam itu kan. Apa sekolah lain itu putih abu-abu, misalnya olimpiade diadakan di hari Selasa, dan pola pikir yang sudah menjustifikasi siswa bahwa siswa kita itu kalau nakal ketemu, nah itu kalau nakal siswa kita nakal berarti sudah mindsetnya siswa kita nakal, padahal itu kadang benar ya. Nah saya merubah itu lumayan ya 2 tahun, padahal target saya enggak sampai ya, tapi alhamdulillah bisa, dan itu bisa berproses. Ya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Mungkin ada jadwalnya atau dijadwalkan, atau kadang-kadang langsung diselesaikan pada saat itu juga? Tidak ada jadwal. Jadi kalau ada kasus dilema etika biasanya saya menyelesaikan saat kasus itu muncul. Jadi selanjutnya saya memposisikan diri saya bahwa memang dilema etika bahwa di sini dilema etika itu ada, dan ini ada di dunia nyata, ya kan? Jadi kita akan hadapi terus bahwa keputusan sulit tetap kita ambil walaupun dengan segala implikasi dan konsekuensinya. Itu yang saya harus memposisikan diri seperti itu. Kemudian ya selanjutnya ya menguji keyakinan kita, kemudian setelah itu refleksi memotivasi kita bagaimana untuk mengatur dan berpartisipasi dalam dunia kita itu. Nah akhirnya ya secara ini ya kita harus, secara moral kita harus terima bahwa dilema etika itu merupakan bagian dari kehidupan. Pastilah pasti. Guru juga seperti itu Bu. Guru iya. Biar kondisi siswa ada kadang dilema etikanya itu pasti ada. Betul. Berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang
selama ini mempermudah atau membantu ibu begitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang membantu ibu? Ada teman, kolega lah kata yang membantu saya. Kemudian ada kalanya juga saya harus mengambil keputusan sendiri sesuai dengan intuisi saya. Kadang-kadang saya mengambil keputusan itu, yaitu tadi dengan mengorbankan ya, katakanlah ya mengorbankan ya tidak sesuai dengan tujuan saya gitu. Tapi dalam pikiran saya, oke lah coba dulu, kita lihat buktinya. Karena dalam hati saya, coba bener apa enggak, ternyata ya tidak sesuai hasilnya, harus dirubah. Katakanlah seperti pelaksanaan proyek kemarin, tema 1 ya, itu Winoto minta kepada jauh-jauh hari saya sudah dalam hati, wah ini nanti akan kacau banget, ternyata benar. Dan itu saya biarkan teman untuk merasakan akibatnya, walaupun sebetulnya ya korban saya adalah siswa gitu. Tapi ya cukup di sini saja, cukup sampai sekian saja dengan metode yang seperti itu ya, yang merugikan siswa. Lalu tetap keputusan ada di penanggung jawab, ya tetap di saya. Terakhir Ibu, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya, intuisi itu ternyata menjadi penting, karena intuisi itu kan dari pengalaman yang kita alami ya, itu sangat penting jadi pertimbangan kita ternyata, bahwa karena bisa saja yang menjadi target atau tujuan kita itu tidak sesuai kita harapkan, ya itu tadi sudah itu. Mohon silakan. Kemudian ternyata boleh saja kita mengesampingkan rasa tidak enak kepada perasaan orang lain, ya boleh saja seperti itu, sekelompok orang. Manakala orang atau sekelompok itu tidak bisa memegang peraturan, ya tidak bisa memegang peraturan, ya kita kesampingkan saja perasaannya gitu, kita kesampingkan saja itu, dia seperti itu. Itu yang pembelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih Ibu atas waktunya dan kesempatan bagi kami untuk bisa ngobrol-ngobrol tadi. Mungkin lain kali ada lagi yang bisa kita lakukan. Semoga ada waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bu. Mohon maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya bermaksud datang ke sini untuk mewawancarai Pak Sugi mengenai pengambilan keputusan dilema etika di sekolah yang Bapak Sugi. Langsung saja ya Pak, pertanyaan pertama itu yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gitu ya. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Yulin yang sudah mau berkunjung ke sekolah kami SMP Negeri 2 Jakarta mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan yang saya ambil itu sebelumnya didasarkan pada analisis SWOT, yang mana analisis SWOT itu kami buat untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman baik yang datang dari luar ataupun dari dalam sekolah. Dari hasil analisis SWOT itu, kami memiliki beberapa data
yang ditanyakan tadi masuk di dalam kelemahan yang ada di sekolah. Bagaimana menangani masalah etika atau moral pada anak yang ada di sekolah kami. Nah, sekolah kami memiliki program itu istilahnya kutum, kuliah 7 menit yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat, didahului dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Nah, itu dimulai setengah jam sebelum pembelajaran dan itu rutin dilakukan di musola. Setelah itu kami datangkan tokoh masyarakat dan juga pihak-pihak guru yang berkompeten dalam bidang pembinaan akhlak kepada anak. Seandainya ada anak yang ditemukan bermasalah di dalam etika, maka kami memanggil anak tersebut secara by one ataupun personal, mengklarifikasi kenapa kejadian itu bisa terjadi. Kemudian dari hasil data yang kami peroleh, kami juga kalau dirasa perlu mengundang orang tua wali murid untuk meminta klarifikasi bahwa anak atau putra bapak ibu ini melakukan kegiatan yang kurang baik. Nah, sehingga kami memperoleh data dan bisa menyimpulkan bersama Dewan Komite Pembelajaran yang ada di sekolah untuk mengambil suatu kebijakan. Itu langkah yang sudah kami terapkan. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya Bapak. Ya. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gitu ya. Jadi kembali ke permasalahan tadi, semua program kegiatan sekolah itu didasarkan pada hasil analisis SWOT yang kemudian kami jabarkan dalam visi dan misi yang menjadi tujuan sekolah. Nah, dari visi misi itu kami juga ada skala prioritas, mana yang menjadi kepentingan utama dan kepentingan yang harus didahulukan. Jadi berdasarkan kesepakatan dari teman-teman guru yang sudah tertuang dalam visi misi itu, maka dikriteriakan, diutamakan yang menjadi skala prioritas. Sehingga untuk yang kurang prioritas itu untuk kegiatan berikutnya. Jadi yang diprioritaskan itu yang utama dulu ya Pak? Iya. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya tentang masalah atau tentang kegiatan positif. Jadi pertanyaannya itu di situ prosedur langkah. Langkah itu kami ambil berdasarkan data yang ada di lapangan ataupun dari laporan dari tenaga pendidik ke pendidikan ataupun dari sesama siswa. Data dulu ya. Nah, dari data itu kemudian kami adakan suatu rapat dengan teman-teman, terutama Dewan Komite Pembelajaran, untuk membuat rumusan masalahnya apa. Sehingga ketemu permasalahannya, baru kami mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang efektif? Yang sangat efektif itu melibatkan semua unsur, baik dari tenaga pendidik, siswa, dan juga orang tua siswa, dengan membuat keputusan bersama, sehingga masing-masing person itu ikut bertanggung jawab untuk ikut mengatasi masalah tersebut, dan itu dampaknya alhamdulillah sangat bagus. Jadi melibatkan banyak unsur ya Pak, baik semua warga sekolah dengan termasuk wali murid, siswa juga dilibatkan di sini. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jadi itu tantangan. termasuk dalam kelompok weakness-nya atau kelompok masalah. Itu tantangannya pertama, memang dari keluarga, asal anak itu dari keluarga yang
pendidikan orang tuanya itu dikategorikan lemah. Karena banyak orang tua yang di sini ini pendidikannya belum mencapai tingkatan SD, itu tidak sampai sekolah. Jadi awal permasalahan itu kita lihat sumbernya dari mana. Yang banyak itu dari keluarganya, Status keluarga ya Pak. sosial ekonominya, dan juga Mayoritas. pergaulannya. Jadi di sini mayoritas orang tuanya. Iya. Pendidikannya memang SD, sampai SD. tidak sampai SD, malah Kadang malah ada tidak yang- sekolah, banyak yang tidak sekolah. Iya ya. Jadi tantangannya di situ Itu tantangan yang paling berat. paling berat. Baik, selanjutnya Pak Sugi, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Iya, ada. Jadi apa mungkin Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya ya Pak? Oh, tidak. Sudah ada jadwal ini untuk yang supervisi kelas. Nah, ini jadwal untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh anak-anak. Kami memang secara bergantian membuat tim yang disebut kultum. Oh iya, oh pembinaan iya. anak. Nah, di sini tiap minggu berdasarkan minggunya sudah dibuat siapa yang harus mengisi dan nanti dibahas di tingkat komite pembelajaran. Oh, sudah terjadwal. Berarti ada jadwal khusus ya Pak ya untuk Iya, sudah ada jadwal. ada pembinanya juga di situ. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, jelas karena kita tim. Ada tim. Ada timnya yang dikenal dengan nama DKP. DKP itu Dewan Komite Pembelajaran Dewan Komite Pembelajaran. yang terdiri dari satu pengawas pembina, Pengawas pembina. yang kedua saya sendiri kepala sekolah, Pengawas pembina ini biasanya dari unsur dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Iya. Itu Pak Haji Mukosim itu dinas pendidikan. Pak Mukoso. Kemudian yang berikutnya dari unsur guru, yaitu yang pertama urusan kurikulum, Bu Ika tadi itu. Iya, Bu Ika ya Pak. Kemudian urusan kesiswaan, Kesiswaan Pak Rio, Muhammad Rio. Pak Rio. Kemudian urusan sarana prasarana, Sarpas ya, Bu Wanti. Bu Anti. Urusan humas, Bu Mun Siti Maimunah. Siti Siti Mainaro, Munawaroh. Munawaro, Siti Munawaro. Seperti itu. Jadi ada Itu tim Ada yang tim di- memang ada di sekolah, di KP. DKP namanya ya Pak, Dewan Komite Pembelajaran. Wah, keren Pak Sugi. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang paling sulit untuk pembelajaran untuk meningkatkan etika siswa dari unsur dukung orang tua siswa itu sendiri. Kenapa? Karena kesibukan dari orang tua, terus pengetahuan ataupun pemahaman dari orang tua tentang pendidikan yang masih sangat rendah, sehingga sulit untuk memahami program yang ada di sekolah. Sehingga kita perlu telaten untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi. Berarti sering-sering kepada orang tua. diadakan sosialisasi ya Pak? Sosialisasinya pasti rutin tiap hari Sabtu. Tapi itu maksudnya antusias itu, maksudnya dari Makanya setiap hari muridnya itu. Sabtu di sini itu ada berbagi mengajar. Oh, Jadi 2 jam, di jam pertama itu orang tua yang ngajar. Orang tua yang memiliki skill itu artinya kemampuan di bidang terapan, mau petani, mau ibu rumah tangga, ya pedagang, itu 2 jam. Saya kasih waktu tiap hari Sabtu, jam pertama, jam kedua, beliau mengajar. Dilanjutkan jam terakhir, karena sekaligus menjadi imam sholat berjamaah.
Nah, kalau ibu mau datang silahkan mulai Sabtu depan itu sudah jalan memang. Sabtu kemarin pertama sosialisasi, besok ini sudah mulai melaksanakan. Jadi ada kolaborasi yang baik dengan orang tua siswa. Kolaborasi sistem berbagi mengajar. Berbagi mengajar dengan sistem berbagi mengajar. Itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehingga orang tua siswa juga merasa memiliki terhadap sekolah. Kolaborasi. Baik, terima kasih Pak Sugi atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf tidak ada hidangan ini dan masih mudah-mudahan tetap kerasan semangat Iya. untuk sebagai tenaga pendidik yang berpotensi. Ya, terima kasih ya Pak Sugi. Sama-sama. Demikianlah hasil wawancara saya bersama 3 orang kepala sekolah yang ada di Kabupaten Situbondo. Semoga tugas demonstrasi kontekstual saya ini dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.